Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Namun sebelum kita memulai melanjutkan kajian kitab ini, sedikit ingin kita sampaikan berkaitan dengan permasalahan sholat gerhana matahari atau bulan, bahwasanya disyaratkan sholat gerhana kalau melihat gerhana tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena ada kematian atau kehidupan seseorang. Kemudian kata Rasulullah, fa idza ra'aitum fahza'u ila shalah. Kalau kalian melihat, kata Rasul, fa idza ra'aitum dzalik fasallu. Kalau kalian melihat gerhana tersebut, maka salatlah. Ini mirip dengan pembahasan Idul Fitri, bahwasanya Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Oleh karena itulah para ulama mengatakan disyariatkannya salat gerhana kalau terlihat gerhana tersebut. Ingin kita sampaikan di sini dari ucapan Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis tadi, kata beliau, fa'allaqa sallallahu alaihi wasallam al-amra bis salati wa du'a wa dzikri wal istighfar bi ru'yatil kusuf la bi khabaril al-hisabiyin. Dalam hadis tadi jelas Rasul SAW mengkaitkan perintah sholat gerhana dengan melihat gerhana tersebut, bukan sekedar kabar dari ahli falak.
Fal wajib 'alal muslimin jami'an at-tamassuk bisunnah wal amal biha. Maka wajib bagi kaum muslimin semuanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dan mengamalkan sunnah Rasul. Wal hazar min kulli ma yukhalifuha, dan hati-hati tidak menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa yu'lam aidan annahu la yusra li ahli baladin lam yaqa indahumul kusuf an yusallu. Demikian pula untuk diketahui, tidak disyariatkan bagi penduduk suatu negeri, suatu tempat yang tidak ada gerhana di tempat mereka, tidak disyariatkan untuk mereka melakukan salat. Karena sekali lagi dikaitkan erat dengan faedah ra'aitum. Ini sedikit faedah, semoga bermanfaat, karena Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan maka terimalah. Namun semoga yang memang niatnya ke sini untuk sholat gerhana, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan langkahnya, niatnya untuk menghidupkan salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada kesempatan yang lain kita bisa melaksanakannya. Wallahu taala a'lam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah sampai kepada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah kita sampaikan beberapa pembahasan dalam ayat ini sampai kepada min hidayatil ayat. Di antara petunjuk ayat ini, di antara pelajaran faedah yang dipetik dari ayat ini, halaman 47. Kata Syekh, zakara ulama'ul lughatil arabiyyah anna Allah Ta'ala qaddamal maf'ula bihi iyyaka 'alal fi'li na'budu wa nasta'in. Para ulama bahasa Arab atau para pakar ulama bahasa Arab menyebutkan bahwasanya Allah mendahulukan objek yaitu iyyaka dari kata kerja na'budu dan juga nasta'in, liyakhussal ibadah wal isti'anata bihi wahda. Hikmahnya, tujuannya untuk seorang hamba mengkhususkan ibadah dan minta pertolongan kepada Allah semata. Ini yang sudah kita sampaikan di awal pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tata bahasa Arab ya, atau dalam sastra bahasa Arab, ini dinamakan al-hasr atau uslubul hasr. Metode pembatasan, membatasi hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu, harus dalam hati kita ada keyakinan hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi dengan berbagai macam bentuk ibadah. Mulai salat, puasa, zakat, haji, doa, istighatsah, bernazar, beristighatsah, semuanya harus diserahkan kepada Allah. Karena inilah yang setiap salat kita ikrarkan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, lisan kita mengatakan iyyaka na'budu, sedangkan hati masih ada keyakinan ada sebagian makhluk yang berhak diibadahi. Entah itu malaikat, nabi atau wali atau yang lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah ucapan yang tidak connect dengan keyakinan. Atau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap salat, setiap hari, namun perbuatannya masih beribadah kepada selain Allah, masih menyembelih untuk selain Allah, entah untuk tempat keramat, jin atau yang lainnya.
atau berdoa kepada nabi, kepada wali yang telah mati. Ini tidak sesuai dengan ucapannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu, harus hatinya meyakini Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan perbuatannya harus betul-betul sama dengan keyakinan dan ucapannya, menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah semata. Demikian pula wal isti'anah bihi, minta tolong terutama dalam hal-hal yang makhluk tidak bisa melakukannya, terutama dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Contoh, minta tolong disembuhkan dari segala penyakit, maka minta tolong hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim berkata, fa idza maritu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Rasul SAW dalam doa atau zikir yang diajarkan kepada kita untuk kita baca ketika sakit, Allahumma rabban nas adhibil basa washfi antas syafi. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, karena Engkaulah asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Demikian pula minta tolong untuk dihilangkan segala bentuk kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kita. Minta tolong hanya kepada Allah, karena Allah berfirman, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah intisari agama para nabi, para rasul, at-tauhid. Dan ini juga kalau kita khutbah, ya, khutbah sebetulnya gerhana, ada salah satu pelajaran yang berharga dalam fenomena gerhana, entah gerhana bulan atau matahari, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Dan jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, namun sujudlah kepada Allah. Beribadalah hanya kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan, jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah. Dan kata para ulama, di antara tahziran Rasul, peringatan Rasul di kala gerhana bulan, yaitu jangan sampai manusia jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau Rasul SAW ketika sholat gerhana, karena pada waktu zaman Rasul pernah sekali terjadi gerhana matahari, beliau sholat bersama para sahabat. Kemudian para sahabat melihat Rasul itu ketika sholat kayak maju dan mengambil sesuatu. Ketika ditanya, Rasul mengatakan, aku diperlihatkan surga dan neraka. Di antaranya Rasul diperlihatkan seorang pelopor kesyirikan di zaman jahiliyah yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasul SAW, ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru kusbahu finnar. Aku melihat seorang musyrik zaman jahiliyah namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, dia menyeret ususnya yang keluar dari perutnya dari api neraka atau di dalam api neraka. Kenapa? Li'annahu awwala man sayyaba as-sawaib wa baddala dina Ibrahim alaihissalam. Karena dialah yang mempelopori kesyirikan dengan mempersembahkan unta tertentu untuk selain Allah, untuk berhala-berhala mereka. Dan dialah yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim, agama tauhid.
Mahasal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi adalah intisari agama para anbiya wa rasul, agama tauhid. Makanya Rasul SAW bersabda, inna ma'asyiral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi semuanya agama kami satu, yaitu tadi agama tauhid, menyeru manusia hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sekaligus meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wa yahsuruha fihi duna siwa fayakunu makna, maka ringkasnya makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nakhussuka bil ibadati wal isti'anati wahdak. Kami mengkhususkan ibadah dan isti'anah hanya kepada Engkau semata ya Allah. Atau la na'budu illa iyyak, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Dan ini sama dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Makna, arti, tafsir yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La na'budu illa iyyak, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Wala nasta'inu illa bika ya Allah, dan kami tidak minta pertolongan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Wa arkanul ibadah, kemudian Syekh mengatakan rukun ibadah yang pertama al-ikhlasu, harus ikhlas karena Allah semata. Artinya tidaklah ibadah diterima tanpa al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung kepada niatnya. Demikian pula di antara ibadah yang harus ikhlas karena Allah, talabul ilmi, belajar ilmu agama. Duduk di majelis ilmu harus niatnya ikhlas karena Allah. Karena talabul ilmi ibadah harus ikhlas karena Allah. Makanya Rasul mengancam yang tidak ikhlas dalam belajar ilmu agama. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasul bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu la yata'allamuhu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia berharap ridha pahala wajah Allah, namun kalau dia belajar ilmu agama untuk menggapai bagian dari urusan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Harus betul-betul mengkoreksi al-ikhlas. Innamal amalu binniyat. Kemudian harus dalam ibadah adanya cinta. Cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Dengan cintanya kepada Allah, dia pun beribadah kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta akan mentaati orang yang dia cintai. Maka seorang hamba ketika dia mengaku cinta kepada Allah, harus dia beribadah hanya kepada Allah semata. Oleh karena itulah, kalau ada orang ibadah tanpa adanya cinta, bahkan benci kepada ibadah tersebut, maka dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, batal ibadahnya. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci ajaran agama Allah, maka kami gugurkan semua amal ibadah mereka.
Kata para ulama dalam salah satu pembatal keislaman, man kariha au abghadha syai'an mimma ja'a bir rasul faqad kafara walau amila bih. Di antara pembatal keislaman kata para ulama, kalau orang itu membenci syariat Allah, ajaran agama Allah, syariat Rasul, ajaran Rasul, kalau dia membencinya, maka dia kafir meskipun dia mengamalkannya. Dia salat tapi dia benci dengan salat. Dia melakukan ibadah puasa Ramadan namun dia benci dengan syariat tersebut. Maka sebagaimana orang-orang munafikin, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan lisan mereka namun tidak dengan hati mereka. Maka dalam beribadah seorang hamba harus betul-betul ada kecintaan kepada Allah, cinta kepada ibadah tersebut. Waraja, demikian pula di antara rukun ibadah harus ar-raja, berharap kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para anbiya, orang-orang salihin yang bertakwa, ketika mereka beribadah kepada Allah, ada ar-raja, mengharap rahmat Allah. Demikian pula dengan al-khauf, rasa takut. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka di kala malam hari khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan berharap. Takut jangan sampai tidak diterima ibadahnya, namun di waktu yang bersamaan berharap kepada rahmat Allah. Dan ini yang juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah ibadah kami. Di situ ada rasa khauf, rasa ar-raja, takut tidak diterima, namun juga ada harap kepada Allah agar ibadah tersebut diterima. Jangan begitu saja beribadah tanpa ada rasa cinta, raja, berharap, dan al-khauf, rasa takut. Demikian pula kata Syekh, wa ibadatullah wahda bima syara'ahu Allah, dan beribadah kepada Allah harus dengan syariat Allah, dengan aturan, tuntunan, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tadi salat gerhana. Di antara syariat Allah tadi mengatakan fa idza ra'aitum dalik, kalau kalian melihat gerhana tersebut maka apa? Segera melaksanakan salat. Artinya kalau tidak melihat ya sudah tidak disyariatkan salat. Ya fattaqullaha mastata'tum. Hasba hadi Rasul SAW, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apalah artinya ibadah kalau tidak mengikuti ajaran Rasul? Apalah artinya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kita tidak mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati 3 orang mengatakan, yang pertama, aku akan sholat malam terus, tidak tidur malam. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus, enggak berbuka puasa. Yang ketiga mengatakan, aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan, untuk fokus ibadah. Niat mereka tidak diragukan lagi akan kebaikan dan keikhlasannya. Namun apakah Rasul membenarkan niat mereka, tekad mereka, ibadah mereka?
Rasul mengatakan, ini akhsyakum lillah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinnani usolli wa arqud. Namun aku salat malam, aku juga tidur malam. Asumu wa uftir. Aku puasa dan aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini adalah tahdzir, peringatan dari Rasulullah SAW agar orang itu ketika beribadah tidak hanya bermodalkan niat yang baik, tidak cukup hanya niat yang ikhlas, harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, hadis innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan tergantung kepada niat, itu hanya timbangan amalan batin. Bahwasanya niat ukurannya tadi hadis innamal a'malu bin niat. Tapi nggak cukup hanya innamal a'malu bin niat. Ada timbangan amalan dohir, yaitu man amila amalan. Harus batinnya sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat, amal tergantung kepada niatnya. Sedangkan amalan anggota badan tergantung kepada man amila amalan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, dalam beribadah perhatikan rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya tersebut. Poin kedua, makna ibadah wal isti'anah fi qaulihi ta'ala. Makna ibadah dan isti'anah dalam firman Allah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narju. Arti iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mentauhidkanmu, kami takut kepadamu, kami berharap kepadamu, dan menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Dan ini sudah kita lewati. Ini adalah tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan iyyaka na'budu artinya iyyaka nuwahhid wa nakhaf wa narjuka ya rabbana la ghairaka. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan, ai ala ta'atik, yaitu dalam mentaati dirimu. Ini juga masih tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini adalah tujuan hikmah Allah menciptakan kita semuanya, yaitu liya'buduni. Di situ ada kata-kata ya'buduni. Di situ ada ya harokat kasrah di akhirnya yang maknanya agar kalian beribadah hanya kepadaku. Liya'buduni. Maka sekali lagi, ini adalah yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim muslimah, mentauhidkan Allah, menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diantara hikmah Allah menciptakan, menjadikan gerhana bulan atau matahari, agar manusia tahu kekuasaan Allah, agar manusia tahu itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kalau manusia sudah tahu ini semuanya adalah tanda kekuasaan Allah, kewajibannya beribadah hanya kepada Allah. Tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Kalau orang itu telah meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta, maka kewajibannya beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, maka ibadahilah Allah. Jadi tidak cukup hanya meyakini Allah pencipta alam semesta,
harus dilanjutkan dengan fa'budhu, beribadalah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman juga di surat Al-Baqarah ayat 21 yang merupakan ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya perintah. Perintah untuk apa? Bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Ya ayyuhan nas'budu rabbakum, wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Kenapa kok kita beribadah hanya kepada Allah? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Yang berhak diibadahi hanyalah yang bisa menciptakan alam semesta, menciptakan kita. Yang nggak bisa menciptakan, maka tidak berhak disembah. Makanya Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang diciptakan sedangkan mereka diciptakan? Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, sekali lagi hikmah tujuan Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Maka pahami ini, pegang erat ini sampai akhir hayat kita nanti. Yang ketiga kata Syekh, innal ibadah fi hadil ayat ta'ummu jami'al ibadati kullaha. Ibadah yang dimaksud dalam ayat tadi, surat Az-Zariyat ayat ke-56, demikian pula tadi surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah di situ umum, mencakup semua bentuk ibadah. Entah ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, harus ditujukan, dipersembahkan kepada Allah. Contohnya salat. Salat adalah ibadah. Makanya Allah berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kata beliau, di antara salat atau di antara ibadah, salat wa dzabah, menyembelih harus ditujukan karena Allah semata. Wan nazar, demikian pula bernazar, harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk selain Allah, untuk nabi, untuk wali yang telah mati. Maka sekali lagi, orang yang beriman nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama ad-du'a, terlebih lagi doa itu adalah ibadah, karena Rasul bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jangan berdoa kepada selain Allah, jangan berdoa kepada Rasulullah. Jangan mengatakan, ya Rasulullah sembuhkan penyakitku, ya Rasulullah berilah kami rezeki, ya Rasulullah berikan kami syafaatmu. Ini syirik kepada Allah, karena semuanya milik Allah. Berdoa itu hak Allah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tidak ada sahabat Rasul ketika Rasul meninggal dunia datang ke kuburan beliau minta-minta doa kepada Rasul, tidak ada. Mereka berdoa kepada Allah, ataupun kalau minta doa itu kepada yang masih hidup, atau diistilahkan tawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup, yang dia bisa berkomunikasi dengannya. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika paceklik, beliau mendatangi pamannya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah minta diturunkan hujan. Ini adalah tarbiyah, pendidikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau pernah mengajarkan hal ini kepada anak yang masih kecil, Abdullah bin Abbas, sepupu beliau. Ya hulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa perkara. Yang pertama, jagalah Allah, jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, Allah akan senantiasa ada di hadapan. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan,
mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar, jika muslimin dalam keadaan genting, pasukan orang-orang musyrikin 3 kali lipat dibandingkan pasukan kaum muslimin, Rasul merasa khawatir kalah, para sahabat akan dihabisi, maka beliau pun istighatsah kepada Allah. Ini Rasul contohkan, istighatsah hanya kepada Allah, minta tolong dikala sulit hanya kepada Allah, sebagaimana kata Allah, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, beristighatsah, minta tolong kepada Allah dikala susah, maka Allah pun mengabulkan permintaan doa kalian. Fakama anna shalah ibadah la tajuzu li rasul wala li wali, fakadzalika doa ibadah fa huwa lillah wahda la li ghairihi. Sebagaimana salat itu ibadah, tidak boleh ditujukan kepada Rasul, dipersembahkan kepada Rasul, tidak boleh dipersembahkan kepada wali, maka demikian pula doa adalah ibadah, tidak boleh dipanjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku berdoa kepada Rabbku dan aku tidak berbuat syirik menyekutukan Allah dengan seorang pun. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah, aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Maka syirik, maka salah kalau ada yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.